para mahasiswa. Pertama, saya minta maaf, saya berangkat dari rumah jam 5 kurang seperempat. Sampai sini lebih dari 1 jam, bahkan menjelang 1 jam setengah. Itu bihoiri qasdin wala amdin. Kalau lupa dan salah itu dimaafkan oleh Allah. Sebagai penghafal kitab Allah mestinya bisa ikut memiliki sifat pemaaf. Jadi saya minta maaf karena keterlambatan yang luar biasa ini, dan tentu ada kompensasi. Kompensasinya insya Allah kalau sepakat sholat isanya agak ditunda, atau tetap sholat isanya di waktunya, tetapi nanti habis isya kita lanjutkan sebentar supaya honor saya halal. Begitu. Dan tema yang ditetapkan oleh pengurus kepada saya adalah kawin hamil dan urgensi wali hakim. Orang mungkin bingung dengan kawin hamil ini apa. Kawin hamil itu setelah hamil baru kawin. Dan jangan ikut obrolan di warung kopi bahwa nikah itu beda dengan kawin. Karena nikah itu asalnya kata-kata nakaha, yangkihu atau angkaha yungkihu. Sedangkan kawin itu asalnya zawwaja yuzawwiju tazwijan. Dua-duanya dipakai oleh Al-Quran. Sehingga definisi perkawinan itu adalah pernikahan. Pernikahan itu perkawinan. Jadi kalau ada orang itu sih dia nikah belum tapi kawin sering, nah itu obrolan warung kopi. Kalau obrolan ilmiah, baik zawaja maupun nakaha itu dua-duanya digunakan oleh Al-Quran. Misalnya kata-kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma qabalakum minan nisa wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum, dan seterusnya. Ini kata-kata angkaha yang kemudian diambil dari kata nakaha. Zawaja juga digunakan oleh Al-Quran. Falamma qada Zaidun minha wataron. Kemudian ada kata-kata zawwajnaka. Nah itu kata-kata itu. Kawin dan nikah sama. Dalam hal dua-duanya dipakai oleh Al-Quran, dan orang mengenal hukum perkawinan. Tidak harus dengan kata-kata hukum pernikahan. Memang namanya hukum perkawinan. Mari kita lihat undang-undang di negara kita. Ya, perundang-undangan. Lalu ada undang-undang perkawinan. Itu sudah ada sejak Anda belum lahir dan saya sudah lahir. Umur saya 1 tahun. Karena ini dimunculkan pada tahun 1974, waktu istri saya lahir, undang-undang ini lahir. Ya, saya sudah umur 1 tahun, undang-undang ini lahir. Ya, dalam undang-undang ini memang tidak ada istilah wali hakim. Coba kita lihat mulai dari pasal pertama. Ya, tapi kalau ini memang tidak ada, ini hanya dikatakan pasal satunya misalnya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ini harus nih, kalau nikah harus pria wanita, jangan pria sama-sama pria. Gitu ya. Terus di dalam pasal-pasal ini tidak ada mengenai wali hakim. Tapi justru pada KHI. KHI itu singkatan dari kompilasi hukum Islam, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang nomor
1 tahun 74 tentang perkawinan dinilai belum lengkap sehingga muncul kompilasi hukum Islam. Ya. Misalnya dalam kompilasi hukum Islam itu yang merupakan kelengkapan dari undang-undang perkawinan pada pasal 43 misalnya. Ya, pasal 43 dalam undang-undang perkawinan dikatakan begini. Pasal 43 ayat 1, anak yang dilahirkan atau status anak itu pada 52, tampaknya bukan 43. Ya. Nah, ini. Ya, mengenai status anak sah. Status anak sah itu pada ayat 43. Coba kita lihat 43. Oh iya betul. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini contoh ya, nanti akan ada kelengkapan pada KHI. Tapi yang kita mau bahas pada hari ini adalah wali hakim. Ya, tadi ada definisi wali. Coba ini 51 ada ayat wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 orang saksi. Ini wali begitu. Lalu wajib wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Ya. Dan ini wali-wali yang disebut di sini tampaknya tidak memunculkan kata wali hakim. Kesimpulannya dalam undang-undang perkawinan belum ada istilah sebutan wali hakim. Ya. Mari kita tengok kompilasi hukum Islam, disingkat KHI. Ini pada pasal tertentu di bagian awalnya dikatakan tentang wali hakim. Ini tepatnya pada pasal 1 ayat pasal 1 huruf B. Apa terlihat tulisan ini? Kalau kurang gede barangkali perlu dilebarkan lagi masjidnya. Udah gede banget ini masih belum kelihatan kacamatanya yang perlu disambung. Di sini ada wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Biasanya wali nikah itu ayah kandung. Kalau tidak ada karena meninggal, kakek. Kalau kakek nggak ada, bisa ke paman. Kalau paman tidak ada, paman itu bisa pakde, bisa paklik. Jalur ayah. Harus jalur ayah. Kalau tidak ada, baru saudara kandung. Bisa kakak, bisa adik. Kalau ada saudara kandung tetapi agak sindring, ya nggak bisa jadi wali karena syaratnya harus tadi ada adil dalam undang-undang perkawinan. Nah, pertanyaannya, kalau ada seorang wanita yang ternyata kurban LKMD, ini barangkali lebih enak LKMD daripada menyebut married by accident. Married by accident, gara-gara ada accident terpaksa married. Accidentnya apa? Kecelakaan. Karena perbedaan mendasar antara anak perawan dan angkot adalah ketika kecelakaan. Kalau angkot nabrak tiang listrik, blesek ke jalan, peot, ya
retaknya itu ke dalam, tapi anak perawan kecelakaan itu malah melendung keluar. Nah itulah LKMD, singkatan dari lamar keri meteng dhisik. Itu. Padahal LKMD itu lembaga ketahanan masyarakat desa aslinya. Lah plesetannya lamar keri meteng dhisik. Itu seandainya anak yang dilahirkan dari merit by accident itu perempuan, itu perlu penunjukan wali hakim. Kenapa? Karena jelas-jelas bayi atau awalnya nutfah, sebelum nutfah namanya sperma atau maniyun yumna. Itu maniyun yumna atau sperma itu beda dengan yang namanya nutfah. Kalau nutfah sudah berpadu antara sperma dengan sel indung telur yang dinamakan ovarium. Kalau sudah berpadu namanya nutfah, berkembang menjadi alaqah, berkembang menjadi mudghah. Itu kalau sudah 40 hari ketiga alias 120 hari, itu Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan roh ke calon janin itu. Kalau sudah ditiupkan roh, biasanya peristiwa peniupan roh itu di hari ke-120. Seandainya jeli menghitung kapan dia terakhir menstruasi dan tahu betul di minggu berapa dia hamil, maka dilakukan acara ngapati atau 4 bulanan. Dalilnya hadis yang berbunyi inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu mithla dzalika 'alaqatan thumma yakunu mithla dzalika mudghatan. Ya, fa yursilu alaihil malak atau fa yursilu alaihil malak wa yunfahu fihi ruh wa yuktabu bi arba'in kalimatin bikat birizkihi wa ajalihi wa sa'idun aw syaqiyun. Itu hadisnya sahih. Dalam kitab Arba'in Nawawi juga ada. Bahkan dikatakan sebagai muttafaqun alaihi hadis itu, yang kemudian menimbulkan kajian yang cukup penting. Dan penting itu kalau kita ini udah Isya ya? Belum. Jadi itu kemudian yang paling penting tadi apa? Ketika memang sudah terjadi proses embriologi dan ternyata bighairi aqdin, bighairi nikah, maka berarti anak itu selamanya tidak punya wali. Kenapa? Karena nyata-nyata proses embriologinya telah dilakukan, telah terjadi pada saat belum ada akad nikah. Itu teori dasarnya dalam hukum Islam begitu. Sehingga bagaimanapun dia selama-lamanya tidak punya wali. Kalau laki-laki tidak terlalu problem, karena dia tidak akan membutuhkan wali. Kalau janin yang lahir itu laki-laki. Tetapi kalau janinnya lahir perempuan, dia 20 tahun, 23 tahun yang akan datang pasti akan butuh ayahnya, ya, untuk menjadi wali. Nah, kalau teori dasar hukum Islam sebetulnya orang yang melakukan perbuatan kecelakaan ini atau kecelakaan ini terjadi akibat perbuatan dosa kedua orang tuanya kan. Kalau bayi kullu mauludin yuladu alal fitrah, tidak ada bayi yang menanggung dosa orang tuanya. Tetap yang dosa kedua ayah ibu yang telah melakukan jarimah zina itu, walaupun hukumannya tidak dirajam. Kenapa? Karena dasarnya Al-Quran surat An-Nur ayat 2.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ayat itu untuk zina ghairu muhsan. Sebetulnya dua suami istri yang kemudian nikah akhirnya itu harusnya dicambuk 100 kali masing-masing supaya hukuman sesuai Al-Quran dijalankan. Tetapi pengadilan kita tidak pernah berani memutuskan itu. Kenapa? Karena tidak ada suami istri yang hamil duluan lalu diperkarakan di pengadilan, lalu pengadilan punya hukum acara untuk mencambuk pasangan suami istri yang nikah. Itu di Indonesia bukannya dicambuk, wanita hamil duluan itu malah dapat hadiah. Hadiahnya apa? Dapat mantan pacar itu yang siap menikahi. Tapi terkadang mantan pacarnya preman, sehingga orang tuanya nggak seneng kalau punya mantu yang model begitu. Akhirnya apakah boleh menikah dengan laki-laki lain yang tidak pernah menghamilinya? Ini yang perlu diberitahu dan perlu kita lihat pasal 53 kompilasi hukum Islam. Saya mohon untuk dibacakan walaupun tidak perlu dilakukan, ya, karena ini bukan tilawah. Nah, silakan yang warna merah dibaca oleh yang bakal hamil, tapi jangan sekali-kali hamil. La yahmilanna illa wa indakun zaujun. Betul ya? Jangan sekali-kali hamil kecuali betul-betul sudah punya suami. Dan insya Allah tidak ada yang di sini. Di sana banyak, di luar sana tidak banyak. Di sini pasti nggak ada. Gitu. Silakan untuk dibacakan pasal 53 ada 3 ayat. Ini dibaca per ayat saja dulu. Pasal 1, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Titik. Itu bacanya pasal 53 ayat 1. Nah, ulangi. Biar tahulah undang-undang, jangan ayat Quran terus. Jadi sesekali ayat undang-undang. Silakan. Pasal 53 ayat 1, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Titik. Itu kalau bahasa kitab intaha gitu. Kenapa di dalam ayat ini dikatakan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya? Kenapa tidak dikatakan wajib atau harus dikawinkan dengan pria yang menghamilinya? Apa bedanya harus dan dapat? Mal farqu baina yajuzu wa yajibu. Nah ini undang-undangnya. Undang-undangnya mengatakan yajuzu. Wa yajuzu ayyunkiha atau ayyatazawwaja biman zanabiha. Itu hanya yajuz, bukan yajib. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Tentu ada, tapi mungkin ngomongnya masih belum nyambung gitu ya. Nah, berhubung sudah Isya, nanti ayat 2 dan 3-nya kita lanjutkan setelah Isya. Ya, setelah ayat 2-nya kita lanjutkan setelah adzan, tapi sekarang dijeda adzan dulu. Begitu kan ya? Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara macet. Gitu. Silakan dikumandangkan adzan dan insya Allah nanti kita lanjut. Ya, saya nanti diberitahu mengenai ditunda sholat Isyanya atau tetap seperti biasa habis Isya lanjut. Ditunda. Nah, silakan ada adzan dulu. Saya bisik-bisik sama beliau. Oh, tetap biasa ya.
Diberitahukan nanti setelah Isya kita lanjut. Nggak lama, cuma 3 jam. Mampus. Saya juga lama karena ditunggu untuk ceramah Maulid di tempat lain. Mudah-mudahan bisa semuanya. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Kenapa hanya menggunakan kata dapat? Kenapa tidak menggunakan kata harus? Ini jawabannya karena memang tidak harus dinikahkan sama yang menghamili. Boleh dinikahkan pada pria lain yang tidak pernah menghamilinya. Boleh. Justru dengan kata dapat ini berarti boleh juga atau dapat juga dikawinkan dengan pria lain yang tidak pernah menghamilinya. Itu. Kenapa? Karena hamilnya akibat diperkosa. Lah kalau akibat diperkosa, masa mau mencari calon suami yang pernah memperkosa kan nggak mungkin, betul nggak? Orang tua juga nggak mungkin mencari menantu yang pernah memperkosa anaknya kan nggak mungkin. Nah, dalam kondisi begitu, undang-undang ini atau kompilasi hukum Islam ini sangat bijak, sangat antisipatif untuk seandainya terjadi itu bisa juga dinikahkan dengan pria lain yang tidak pernah menghamilinya. Ini jangan sampai salah paham dengan ayat ini. Ini ayat suci. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhu'na hamlahunna. Wanita-wanita hamil masa iddah mereka hingga mereka melahirkan anak baru boleh nikah. Kalau menggunakan ayat ini nggak boleh nikah sebelum anaknya lahir kan gitu. Masalahnya ayat ini suci untuk menghukumi hamil yang suci. Sedangkan ayat ini
bukan ayat suci, maka bisa untuk menghukumi hamil yang tidak suci. Begitu. Kombinasi hukum Islam bukan ayat suci. Karenanya dia khusus untuk hamil yang tidak suci dalam kalimat seorang wanita hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah namanya apa? Apa? Oh, hamil duluan. Iya, memang iya. Hamil luar nikah itu namanya azina, kan? Kan namanya zina. Kalau mau hamil ya dalam nikah. Kalau ada hamil luar nikah berarti zina. Nah, kalau zina berarti anaknya yang dikandung itu sebetulnya anak zina. Tapi stigma anak zina kan nggak enak sebetulnya kan. Ini kalau yang sepuh-sepuh mungkin ingat lagu Ida Laila ya. Lagu Ida Laila mengenai anak zina. Nggak mau nyanyi. Ya. Jadi sebutannya memang anak zina lah. Lalu ini kenapa pakai dapat? Karena kemungkinan memang hamilnya diperkosa sehingga dibutuhkan pria lain yang siap untuk menjadi suaminya. Tentu pria itu pria yang akhlaknya baik, yang agak on sedikit gitu ya. Yang maksudnya rela hasil bajakan orang gitu. Kan nggak gampang untuk mencari pahlawan kesiangan. Kira-kira mau? Kata orang yang sok polos, mau Pak, yang penting cantik. Iya, cantik tapi habis hasil dibaca ke orang. Nah itu, ini persoalannya. Sehingga ayat Al-Quran yang wa'ulatul ahmali ajaluhun ayatu'na hamlahu itu hanya khusus hamil suci. Ini ayat suci, ini ayat tidak suci. Ini ayat suci, ini ayat tidak suci. Gitu ya. Yang ayat suci itu hamil yang ada suami. Ada seorang bercerai. Dalam rumah tangga kan ada juga bercerai. Ada nggak orang cerai? Bukan ada lagi, banyak gitu. Lah, kalau misalnya sudah kandung cerai ternyata kok hamil, itu yang dia tidak boleh buru-buru kembali pada pacar lama. Tungguin dulu tuh yang ada dalam kandungan lahir. Artinya hamil oleh suami. Hamil dalam pernikahan, gunakan ayat suci Al-Quran yang mengatakan macam-macam idah ada 4. Wanita hamil idahnya sampai melahirkan, yang sudah menopause atau yang belum menstruasi 3 bulan, yang masih normal salah kata kuru, yang meninggal suami harus arba'ata ashhurin wa asyra 130 hari. Itu macam-macam idah di dalam Al-Quran. Lah ini iddah buat wanita hamil oleh suami, jangan buru-buru dinikahkan dengan suami baru sebelum bayi yang di dalam kandungan lahir. Pakai ayat ini. Tetapi untuk hamil luar nikah cukup gunakan ayat yang tidak suci berupa kompilasi hukum Islam ayat pasal 53 ini. Sampai dalam pasal berikutnya silakan dibaca sebelum komat oleh sebelahnya. Dibacanya lengkap. Pasal 53 ayat 2. Nah, gitu. Pasal 53 ayat 2, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Jelas sekalian, tanpa harus menunggu kelahiran anak karena dia tidak ada urusan dengan masalah iddah. Iddah hanya berlaku bagi yang hamilnya sah. Lalu di masyarakat ada istilah supaya sah nanti begitu lahir anak kawin ulang.
Betul nggak? Kawin orang hamil ini, yang wanita hamil itu dinikahkan. Nanti kalau udah lahir anak, dinikahkan ulang, diulang nikahnya. Ada sebagian masyarakat yang begitu. Saya tanya itu kenapa? Biar sah, samanya anaknya lah. Sah bagaimana? Udah kadung wujud, udah kadung jadi bayi, bukan sekedar janin. Ya, apa bedanya bayi dengan janin? Pertanyaan berikutnya, apa bedanya mayat dengan jenazah? Ayo, bingung ya. Kalau bayi sudah lahir, kalau janin masih dalam perut, belum kelihatan jenis kelaminnya kecuali pakai USG 4 dimensi. Gitu. Itu namanya janin. Janin sama dengan jin, tidak kelihatan. Sama dengan jannal lail, malam-malam, malah sama dengan majnun. Tertutup akal sehatnya. Karenanya majnun kan gila. Nah, jin, janin, majnun satu akar kata yang menunjukkan kalau belum lahir namanya janin. Lah itu sudah lahir. Sudah lahir jadi orang, sudah jadi bayi. Lalu biar sah ya enggak sah. Lah, karenanya supaya nyambung ayat 3-nya dibaca. Nah, oleh sebelahnya. Bacanya pasal 53 ayat 3 gitu. Pasal 53 ayat 3 dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Nah, paham ya? Tidak perlu ada nikah ulang karena pas saya tanya itu mau nikah ulang biar sah Pak. Lah sah enggak semua. Sah bagaimana urusannya? Dia itu sudah dibuai sebelum ada akad nikah. Sudah jadi janin, sudah jadi nutfah, sudah jadi alaqah, sudah jadi mudghah, sudah jadi janin lalu jadi bayi, bakal jadi menungso. Menungso perempuan dan saatnya mau menikah itu nanti perlu wali hakim karena Rasulullah bersabda as-sultanu waliyuman la waliyalaha. Seorang hakim, seorang kepala KUA itu menjadi wali manapun yang menjadi wali manapun bagi wanita manapun yang nggak punya wali, itu maksudnya. As-sultanu waliyuman la waliyalah. Di antara wanita yang nggak punya wali adalah wanita yang lahir akibat tekdung tralala ini. Kenapa tekdung? Karena diketek-ketek belendung. Nah, tekdung itu kan ketek pelendung gitu ya. Akibatnya hamil duluan dan itulah disingkat LKMD, lamar keri meteng bisa. Padahal tinggal 1 menit pengumuman bahwa nanti imam akan membaca ayat yang sudah dijatahkan ayat berapa gitu. Biasanya ada pengumuman begitu ya. Nah, ya sudah nanti ayat apa saja yang penting disiapkan. Syukur-syukur ayat at-tolak ini nih. Wa ulatul ahmali ajaluhunna yadhurna hamlahun. Tapi enggak usah, ya tergantung urutannya sampai mana ya. Ini sebentar lagi komat, dalam 39 detik lagi nanti kita lanjut. Tapi kalau lanjut bagaimana cara? Imamnya terpaksa agak mundur aja supaya ini tidak ribet. Ini kalau dimatiin dibunuh laptop saya ribet karena nggak ada baterainya. Jadi nanti sajadahnya ke sana, para jamaah agak mundur. Insya Allah masih muat karena di sana masih kosong banyak. Begitu ya. Mari segera di kumandangan komat. Kemudian nanti habis Isya kita lanjut. Para jamaah yang lain silakan mau ikut boleh, malah diseru-serunya ngomongin LKMD, Pak. Lamar keri meteng dhisik perlu wali ya hakim, ini penting betul. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Mari kita merapat ke depan lagi barang 1/4 jam atau 10 menit dari sekarang, insya Allah akan selesai pembahasan terkait urgensi wali hakim dan hamil luar nikah. Problem ini menjadi persoalan di berbagai tempat. Ya, saya pernah melakukan survei sederhana pada sebuah kelas yang spontan saya tanya peserta kuliah itu apakah di tempat Anda tinggal ada kasus hamil luar nikah. Itu peserta kuliah ada 53 dan hanya 3 orang yang mengatakan tidak ada. 50-nya semua mengatakan ada, bahkan ada yang menyebutkan banyak. Ini artinya sebetulnya kalau bicara soal nasab, padahal nasab itu salah satu dari panca jiwa syariah. Karena Allah menurunkan, memberikan aturan agama ini tujuannya untuk menjaga 5 hal, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan nasab. Nasab ini bisa pada urutan kelima, tapi tetap penting, karena kalau nggak ada nasab, orang menjadi nggak jelas siapa bapaknya, apalagi bayi. Ya, jadi kalau yang sepuh-sepuh ini pasti ingat curhatnya Mansur S. Kalau anak-anak teman-teman mahasiswa barangkali nggak ngeh, ada curhat yang mendalam dan tidak terjawab sampai hari ini sejak diciptakannya lagu oleh Mansur S itu. Ini kalau yang masih muda belum tahu hafal lagu itu. Bagaimana aku tak akan bersedih, barulah menikah sebulan lamanya. Tiba-tiba saja ku dengar istriku hamil 3 bulan sudah. Tega nian ia mengkhianati aku. Perbuatan siapa, dia anak siapa, walaupun ketika aku kawin dia, saat itu ia seorang janda. Oh Tuhan, tunjukkanlah bagaimana bila ia lahir nanti, siapa yang akan mengakui anaknya. Betapa sedihnya pada saat itu ku terima semua ini. Apa yang terjadi pada diriku. Shadaqallahul adzim. Itu jangan disepelekan lagu itu. Nggak tahu kan? Searching di Google, di YouTube judulnya Anak Siapa. Tuh. Jadi dia aja bingung itu. Betapa kecewanya ketika istrinya baru dinikahi sebulan, lah tes pack ternyata positif 3 bulan hamil. Itu pasti ada PMA, penanaman modal asing. Nah ini masalah. Nah, isu satu kasus seperti itu. Tapi kasus yang umumnya terjadi belum nikah hamil. Yang runyamnya nanti pas lahir anak itu ternyata perempuan. Bapaknya pura-pura bego aja disampaikan ya anak saya. Padahal kalau bapaknya yang menjadi dia berwujud manusia itu mengaku sebagai ayah kandungnya, sebagai walinya, pada saat mau menikahkan si anak ini dijamin gak pernah akan sah karena gak ada nyambung.
bapaknya itu tidak pernah nyambung, anaknya nggak pernah nyambung dengan bapaknya. Karena apa? Karena yang namanya nasab itu hanya dibentuk melalui perkawinan yang sah atau setidak-tidaknya perkawinan fasid. Dan tidak pernah ada ulama yang mengatakan bahwa orang yang kerendek-kerendek di bawah pohon ceri sambil melihat layar tancap atau malah sengaja check-in di satu hotel, pasangan pemuda-pemudi, remaja-remaji, enggak ya, remaja putra, remaja putri gitu. Dan ini Anda jangan sampai tidak tahu, setiap malam Valentine, itu bahasa Betawi itu Valentine, malam Valentine gitu, termasuk malam tahun baru, itu minimarket, apotek-apotek kehabisan stok kondom. Lah kalau remaja putra, remaja putri pada boncengan motor atau mungkin pakai mobil beli kondom, itu apakah mungkin sampai di kamar kemudian kondomnya ditiup terus buat mainan bola-bolaan gitu? Apa mungkin? Nah, itu. Lalu ada yang membandingkan antara dibungkus dengan kondom dengan yang tidak dibungkus. Dan setelah di-compare, setelah diperbandingkan, ternyata memang lebih nyaman yang tidak dibungkus. Akhirnya apa? Terjadi. Walaupun kemudian pakai kondom tidak hamil, apakah kemudian aman? Tetap zina, tetap dosa. Nah, ini masalah, problem. Padahal problem ini sudah sejak di zaman dulu Pak Hayono Suyono jadi Menteri BKBN, pergi ke arah Gunung Kidul sana, ngeten Bu, carane pun ngagem kondom ku ngeten iki lho, dilebetke ngeten iki, ya mangke empun nek pun ngeten iki pun monggo dilanjutkan gitu. Lah ternyata survei 4 bulan berikutnya masih pada hamil. Kenapa? Lah jempolnya yang dikasih kondom, jempol yang ini, jempol yang berkuku ini kasih kondom, jempol yang sana tidak. Lah ya enggak bener tuh. Nah, jadi ini persoalan kawin hamil betul-betul kompleks urusannya. Nah, ini urgensi wali hakim. Kalau ada keluarga kita, mungkin kenalan kita yang punya model begitu, anak perempuan pertama akibat kurban pedung tralala, maka diberitahu, Pak gini Pak caranya menikahkan. Sampean besok datang ke penghulu, minta penghulu itu untuk menikahkan menjadi wali hakim. Ngomongnya begini, Pak, mohon maaf Pak, saya hadir ke sini ini mohon berkenan Bapak sebagai kepala KUA besok datang ke rumah saya menikahkan anak saya dan Bapak langsung posisinya mohon berkenan menjadi wali hakim. Loh kenapa? Biasa Pak. Kenapa? Biasa Pak, iseng berhadiah gitu. Ada ngomongnya begitu. Itu lebih elegan, lebih aman ketimbang kemudian tidak ngomong. Karena kalau tidak ngomong berarti membohongi diri, tidak memikirkan generasi anaknya akan menikah tidak sah. Karena apa? Walinya itu berpura-pura menjadi punya nasab padahal enggak punya nasab. Jadi ngomong aja jujur sama wali, sama penghulu, supaya penghulunya langsung diambil oleh di take over. Saya waktu itu sampaikan di khutbah Jumat, lah ada penghulu senior di depan saya. Dia cengar-cengir aja di khutbah saya. Setelah itu dia kemudian foto bersama saya. Dia kepala KUA Bojong Sari, teman sekelas saya. Wah, Ustadz gue bener ngomong, iya ini harus sampaikan walaupun dalam khutbah Jumat gitu. Jadi kamil hamil itu jarang khotib yang mau menyampaikan gitu. Saya berani karena apa? Karena penting. Gitu. Nah, silakan Anda kalau tertarik pasti ada pertanyaan. Tapi kalau nggak nanya, nggak tertarik atau nggak paham, nah masalah ini. Silakan, mungkin juga jamaah yang sepuh-sepuh ini yang punya problem hal yang sama lah. Di sana boleh Bapak bertanya, kita beri kesempatan walaupun bukan mahasiswa. Tapi beliau pasti mahasiswa pada zamannya, ya, bukan mahasantri tapi ingin bertanya berarti kita ladenin. Silakan disampaikan mic-nya kepada beliau. Waalaikumsalam. Silakan. Saya cuma ingin memastikan aja, apakah
wanita yang hamil di luar nikah itu nggak boleh dinikahkan oleh ayah kandungnya, harus memakai wali itu. Itu aja Pak. Menurut teori yang saya pahami bahwa nasab itu hanya dibentuk melalui perkawinan yang sah atau perkawinan fasid setidak-tidaknya. Contohnya kawin mut'ah, contohnya kawin tanpa wali, segala macam itu perkawinan. Tanpa ada perkawinan, baik fasid maupun sah, tetapi berzinaan, tidak pernah bisa membentuk nasab. Nasabnya tidak akan nyambung pada anak perempuan pertama itu, karena sudah kandung ada embriologi sebelum ada akdun nikah. Lah karena tidak ada nasab, tidak ada perkawinan, tetapi ada embriologi, maka dia tidak pernah akan nyambung dengan bapak kandungnya, dan sialnya kalau dia anaknya perempuan. Gitu. Kalau laki-laki bodoh amat kan ya butuh wali. Ini teori dasar hukum Islam. Kalau kemudian di masyarakat selama ini orang pada diem-diem, termasuk barangkali KUA juga, tapi KUA yang sudah ngeh soal ini pasti akan dilihat ini nikah tahun berapa, anak lahirnya tahun berapa, dicek. Namanya cross check data atau pendataan. Dan kemudian sesekali kemarin saya mengundang kepala penghulu Bojong Sari ini untuk menjadi penceramah maulid di rumah saya. Tidak sanggup karena harus menjadi wali hakim. Ini yang paling bagus memang begitu, harus kepala kawaso yang turun, yang dia menjadi wali hakim untuk menikahkan wanita yang model seperti ini. Kalau seandainya tetap dinikahkan oleh bapaknya, teori dasar hukum Islam tidak akan sah perkawinannya, dan kalau tidak sah maka hubungan badan yang terjadi menjadi bermasalah, bahkan disebut sebagai zina selama-lamanya. Apakah tega seorang bapak yang seperti itu? Demikian jawaban saya. Mudah-mudahan Bapak nggak puas. Kalau nggak puas nanti, kalau sudah terjadi model begitu, ya solusinya tajdid nikah, tapi jangan bilang-bilang banyak orang. Keluarga dekat-dekat saja untuk ditajdid supaya ya, tapi masalahnya tujuannya apa ya? Saya pikir bukan tajdid juga, karena pernikahannya sih sah. Iya, maksudnya pernikahan itu sah, tetapi dengan adanya pernikahan yang dia sudah hamil itu tidak serta-merta membentuk nasab. Ya. Ini kan tadi Bapak menyinggung bahwa nggak ada pernikahan ulang itu. Jadi bagaimana kalau wanita ini sudah hamil ya, keterbatasan pengetahuan, kemudian bapaknya sendiri yang langsung menikahkan anaknya, anak perempuannya ini, jelas itu dianggap pernikahannya nggak sah karena dia udah posisi ya Pak. Dan nasab anak yang di dalam kandungan itu tidak nasab bapaknya yang menikahkan atau tidak nasab suaminya. Nah, setelah lahir anaknya, apakah perlu dinikahkan kembali atau tidak? Atau kalau mereka berjalan terus begitu dengan pernikahan yang sudah yang terjadi awal, anak yang kedua pun terjadi anak zina juga? Ya, tentu karena memang tidak ada perkara. Ini masalahnya kan ketika terjadi pernikahan yang tetap diwalikan oleh bapaknya, padahal bapaknya bukan tidak memiliki nasab sama anak kandung pertama ini. Anak kandung pertama sih memang tidak pernah bakal dapat nasab, tapi anak yang kedua dapat. Anak yang kedua dapat. Kenapa? Karena dia proses persetubuhannya, proses embriologinya sudah dasarnya nikah. Anak keduanya sah. Tapi anak pertama tetap menjadi anak yang tidak sah menurut teori hukum Islam yang murni. Berarti pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Tidak perlu nikah ulang. Tidak perlu nikah ulang. Makanya ini dalam ayat 2 pasal 53 kompilasi hukum Islam yang dipakai di pengadilan agama seluruh Indonesia,
dikatakan bahwa perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat 1 di atas dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Lalu disambung dengan ayat 3-nya mengatakan dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Kenapa tidak perlu diulang nikahnya? Karena pernikahannya sudah sah. Tapi kan pernikahannya yang melakukan bukan wali hakim, Pak. Bapak kandungnya. Bapak kandungnya kan nggak boleh menikahkan anak yang sedang hamil. Ayat 1-nya mohon dilihat dulu. Tapi bapak kandungnya tidak boleh menikahkan anak yang tidak bernasab. Itu saja sebetulnya. Iya kan, karena dia hamil di luar nikah, berarti anak yang dalam kandungan itu kan nggak bernasab. Yang menikahkannya harus wali hakimkah atau boleh bapak kandung yang menikahkan? Wali hakim. Jadi itulah. Berarti kalau bukan wali hakim yang menikahkan, pernikahan bapaknya menikahkan nggak sah. Tidak sah. Menurut yang Kalau saya tidak sah berarti harus diulang nikahnya kalau sudah lahir. Karena tidak sah lalu harus diulang. Padahal ini ayat sebetulnya apa memang seperti itu? Setelah dinyatakan perkawinannya sah, hanya tidak memiliki nasab. Maksud saya gini Pak, kita udah deal bahwa ijab kabulnya itu nggak boleh dilakukan oleh bapak kandungnya karena sudah berisi ya. Harus wali hakim. Tapi kalau bapaknya yang mengijab kabulkan, berarti pernikahan itu nggak sah. Iya, karena dia tidak bernasab. Berarti walau sampai kapanpun, dia itu belum menikah Pak. Sepanjang hari, sepanjang tahun, dia belum menikah. Kalau belum dinikahkan ulang. Kalau bapaknya tadi yang menikahkan awalnya ya. Tapi kalau dia tinggal wali hakim ya selesai, kayak bapak bilang tadi udah memang harus wali hakim yang menikahkan. Iya, teori dasarnya memang harus wali hakim. Coba ada yang bisa membantu bahasanya yang lebih ini. Kayaknya salah. Gimana? Coba siapa yang bisa meluruskan informasi ini seperti apa? Mungkin yang dimaksud Bapak itu anaknya perempuan yang lahir tadi itu. Ketika anak perempuan lahir terus sudah dewasa, kan tidak boleh dinikahkan sama ayahnya tadi. Iya. Harus sama wali hakim. Iya. Nah, gitu, Pak. Bukan begitu maksud saya. Bukan. Kalau itu emang begitu. Kalau nikahnya, kalau begitu. Yang persoalannya kan tidak ada nikah ulang. Bagaimana kalau kan keterbatasan pengetahuan masyarakat kan macam-macam ya Pak. Jadi karena dia ini mungkin merasa lebih gol gitu, ya dia sendiri yang menikahkan anaknya, padahal dia tahu anaknya sudah dalam keadaan hamil. Orang tua kandungnya dalam hal ini kan nggak sah menikahkan anak kandungnya, karena sudah hamil harus pakai wali hakim. Nah, bagaimana kalau sudah terjadilah pernikahan itu, bapaknya langsung menikahkan, sudah sah, tapi dalam hukumnya seperti bapak bilang sepanjang hari mereka itu berzina karena ijab kabulnya nggak sah. Nah kalau sudah begitu dinikahkan kembali dengan wali hakim, atau setelah lahir anak itu dinikahkan lagi oleh bapaknya langsung, sah nggak itu? Atau harus begitu gitu caranya? Atau Gini, Pak. biar aja gitu? Prinsipnya Yang saya khawatirkan Pak, dia hamil nih, perempuannya hamil. Ya, katakanlah si Mita ini tadi hamil, dinikahkan langsung oleh bapaknya yang ijab kabul. Lahir anak laki-laki. Kemudian lahir anak perempuan. Apakah bernasab atau enggak anak ini?
Yang menikahkan tadi bapaknya. Sebentar, begini, pokoknya kaidah hukum Islam itu bahwa orang yang tidak memiliki hubungan nasab tidak pernah ada hak menjadi wali. Di antara yang tidak bernasab akibat dia melakukan perzinaan, maka dia tidak bisa menjadi wali. Kalau memaksa dia menjadi wali, maka pernikahannya jelas tidak sah, karena at-tabi'u tabi'un. Ya, yang ngikut itu ngikut, karena dia memang nggak punya nasab dengan anak itu. Ya, ini persoalan nikah ulang bukan yang itu, Pak. Kalau yang dibahas ini persoalan nikah ulang itu perkawinan wanita hamil. Kalau itu sudah yang jauh, ya, akibat anak perempuan pertama kan selalu pertama ini. Kayak gini Pak, maaf ya Pak, statementnya tadi kan, kalau perempuan itu hamil, sahnya nikahnya kalau pakai wali hakim. Betul. Nggak bisa bapaknya menikahkan. Kalau bapaknya kabulkan anak yang sedang hamil tadi, berarti pernikahannya kan nggak sah. Kalau pernikahannya dia nggak sah, berarti sepanjang tahun, sepanjang hari dia berzina. Nah, bagaimana setelah lahir anak pertama tadi, mereka melahirkan anak kedua, bernasab nggak itu anak? Iya, karena pernikahannya tidak sah, maka semua yang lahir dari pernikahan tidak sah menjadi anaknya tidak sah. Gitu, tegasnya begitu. Oleh karenanya diwajibkan untuk mengangkat wali hakim. Nah, kalau begitu, berarti setelah lahir anaknya yang pertama tadi yang sudah terlanjur bapaknya tadi menikahkan, dia harus dinikahkan ulang. Kalau dalam keadaan anaknya itu tidak hamil, bapaknya masih boleh menikahkan. Tapi kalau bapak anaknya itu hamil lagi, telat gitu ya, berarti harus wali hakim. Kalau saya ya, kalau misalnya tetap mau dinikahkan ulang, ini berarti pernikahan pertama dianggap gak sah, gitu kan? Tapi ini muncul nih pasal yang atau ayat yang ketiga ini, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil luar nikah, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya lahir. Ini wanita yang di luar nikah. Itu barangkali kalau dia menikahnya dengan wali hakim, Pak. Mungkin gini Ustaz, itu ada kasus anak perempuan pertama lahir di luar nikah gitu ya Pak, dinikahkan oleh bapak biologisnya, kan juga sah, tapi bapaknya itu mengaku bahwa itu ayah sah, sudah terlanjur dinikahkan dengan atau seorang ayah punya anak yang sah nih, anaknya perempuan sah nih, nikahnya nikah sah, tapi anak ini ya tadi ya kayak dia tadi ya Pak, nah sama cowoknya, terus bapaknya terus yang menikahkan, kan nggak boleh, harus pakai wali hakim. Oh, kok begitu? Kalau anak sah nggak ada masalah Pak. Ini tapi dia hamil Pak, dia ada hamil di luar nikah. Anak perempuan, seorang anak itu lahir atas dasar perkawinan yang sah kan? Sah kan? Tapi dia hamil karena pacaran. Lalu waktu itu akan dinikahkan oleh bapaknya. Ya sah kalau itu. Kalau itu sah. Karena dia anak sah. Yang masalah itu akibat. Ya berarti anaknya yang lahir nanti nggak boleh pakai bapaknya. Anak yang lahir itu kalau perempuan tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya yang zina. Itu. Jadi dari tadi sebetulnya bulatnya di situ. Jadi saya punya anak perempuan, untung anak kelima. Jadi nggak ada persoalan itu. Dan anak pertama juga baru hamil 7 bulan nikah. Berarti yang suka masalah itu Januari nikah, Maret lahir anak. Nah itu pasti ada penanaman modal asing. Gitu masalahnya itu. Lah, saya menjadi agak bingung tadi karena beliau memahami anak sah itu ya. Kita suami istri punya anak sah namanya si Dian misalnya.
Lah Dian yang anak sah itu dia main-main sama pacarnya hamil, lalu dinikahkan sama bapaknya ya sah. Yang masalah nanti anaknya Dian itu kalau perempuan kok dinikahkan sama pacarnya Dian yang dia menjadi suaminya Dian. Itu nggak bakal nyambung tuh bayinya anaknya Dian dengan bapaknya Dian itu kalau bapaknya Dian nekat menikahkan tidak sah dan selamanya zina. Demikian akhir dari segala cerita pembahasan kita. Tegang betul ini begitu diberikan pada Flur yang sudah pengalaman gitu ya. Nah, jadi pengalaman tadi sudah dewasa, sudah sangat memahami kondisi masyarakat. Kalau anda masih culun-culun nih tampaknya. Bapak kayaknya mau tertarik bertanya ini. Ya sebelum saya ceramah Maulid akan saya jawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mahmud. Ini bertanya terkait dari bagaimana caranya secara Islam untuk menghindari lagu Mansur Estendinosa. Ketika kita mengetahui bahwa masa idah perempuan itu 40 hari. Cuma masalahnya mungkin contoh ya, ketemu misalnya seorang janda yang sudah mungkin 1 tahun yang mana sudah melewati masa idahnya. Itu gimana cara kita untuk supaya safe, supaya aman, agar tidak terjadi seperti lagu Mansur Estendinosa. Terima kasih sebelumnya. Iya. Insya Allah aman kalau kembali kepada Al-Quran yang menginformasikan mengenai cara-cara menikah dengan orang yang pernah menikah sama orang lain. Itu harus sudah ada iddahnya. Kalau dia menstruasi normal harus ditunggu 3 kali suci. Men suci 3 kali, kira-kira 3 bulan. Kalau misalnya orang itu meninggal suami, maka harus menunggu 4 bulan 10 hari. Kalau misalnya dia hamil karena cerai, tiba-tiba tunggu lahir anaknya. Dan kalau dia misalnya sudah masih cantik tapi sudah menopause, kan ada cantik tapi menopause ada, gitu kan lah. Dalam kondisi begitu tunggu 3 bulan. Nah, selama sudah ada 3 bulan, 4 bulan 10 hari, kemudian ada 3 kali suci, melahirkan anak, itu dinilai sudah steril. Dan penelitian di Amerika menunjukkan bahwa sidik jari zakar seseorang itu akan nempel selama 3 bulan. Selama belum ada 3 bulan kok masuk zakar orang lain, kacau itu, suasananya kacau. Itu penelitian dokter ilmiah di Amerika mengenai ternyata Al-Quran jauh-jauh hari sudah tepat sekali untuk apa? Untuk mengatur mengenai iddah. Demikian kajian yang agak heboh gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Ini luar biasa kajiannya gara-gara Ustadz Hilman minta tema yang menarik ya. Ini yang menarik gitu ya. Mudah-mudahan betul-betul tertarik dan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, termasuk Bapak yang di ujung tadi agak tegang-tegangan hanya karena belum paham dengan kalimat gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.